Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat belajarnya. Yes, yes, yes. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar PAI pelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mengetahui kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta dapat mengambil hikmah dari kisah teladan beliau. Rasul adalah idolaku. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul, dan salah satu Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama uswatun hasanah bagi manusia. Simak Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada suatu ketika terjadi peperangan antara tentara Talut dengan tentara Jalut, dan tentara Talut dapat memenangkan peperangan tersebut. Dan salah satu dari anggota tentara Talut ialah Nabi Daud alaihissalam yang dapat membunuh Raja Jalut. Setelah Raja Jalut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Keistimewaan lainnya dari Nabi Daud alaihissalam ialah setiap pagi dan senja gunung-gunung ikut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Nabi Daud adalah nabi yang amat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Keistimewaan lain dari Nabi Daud ialah suaranya yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia melakukan isi kitab Zabur, maka gunung dan burung ikut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya kisah teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat dari Nabi Sulaiman ialah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas kehendaknya. Allah SWT pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain itu, mukjizat dari Nabi Sulaiman ialah berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 15-44. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam ialah menjadi pribadi yang gemar bertasbih kepada Allah, selalu memperbanyak ibadah di malam hari dan gemar berpuasa, menjadi pribadi yang selalu rendah hati, menjadi pribadi yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.